Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Susilawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Garut. Saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Erwin Maulana dan juga Bapak Ijang Lukman SPD MPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Kehutanan Bapak Dadan Arif Nur Mukmin Eshut, yang kami hormati Ibu Susilawati Eshut, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru peserta sosialisasi budaya positif SMK Negeri 4 Garut. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu menghadiri kegiatan pada hari ini. Shalawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terus terlimpah curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ketua Jurusan, yang ketiga adalah pemaparan materi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Susi, yang selanjutnya adalah tanya jawab, kemudian doa, dan terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Ketua Jurusan yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Arif Nur Mukmin Eshut kepada Pak Dadan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf kehutanan, dan juga kepada Ibu Susi ya, di mana telah menyiapkan telah menyiapkan ya untuk acara hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit saja, ini merupakan satu program tuh ya, program CGP ya, calon guru penggerak, di mana ini merupakan program pemerintah dan program pendidikan kepemimpinan untuk mencetak suatu guru untuk menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran. Untuk itu marilah kita dukung oleh Bapak dan Ibu, karena kenapa?
kita semua mudah-mudahan kebagian seperti ini, ada jatahnya. Dan kita juga pasti akan membutuhkan teman-teman kita untuk mendukung acara tersebut. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah sempat hadir untuk acara ini. Dan selanjutnya kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa lolos P3K, bisa lolos sertifikasinya, dan calon grup penggeraknya juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dedan selaku Ketua Jurusan di Jurusan Kehutanan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang daya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susilawati S. Kepada Ibu Susi, saya persilakan. Atur nuhun Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, alhamdulillah bisa menghadiri acara ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih sempat menghadiri acara ini. Puji syukur meskipun Ibu Bapak mungkin banyak kesibukan, dan alhamdulillah pada saat ini yang kami undang memang guru-guru yang tidak mempunyai jam mengajar. Jadi saya tidak mau mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang sudah merencanakan kegiatannya pada jam kosong ini. Terima kasih sebelumnya. Kemudian sholawat beserta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Susilawati S. Hud, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Garut, Kabupaten Garut ya. Mudah-mudahan di kita sebenarnya ada 3 untuk angkatan 7, ada Pak Usman dan ada Pak Hamzah. Dan kebetulan untuk angkatan berikutnya kalau nggak salah sekarang udah angkatan ke-8 ya. Itu kemarin saya dengar-dengar ada 3 orang lagi yang mencalonkan dan sudah lulus tes tahap 1. Sekarang sudah sedang mengikuti tes tahap 2. Mudah-mudahan lulus. Di antaranya ada Pak Asep, panggilnya Pak Asep, Pak Yopi, sama Pak Taufik kalau nggak salah. Mudah-mudahan calon-calon guru penggerak lainnya akan menyusul di angkatan-angkatan berikutnya. Bapak Ibu, motivasi saya sebagai guru penggerak dulu memang awalnya kan kita cuman tahu dari orang lain guru penggerak itu apa gitu. Tapi begitu saya mengikuti pendidikan, alhamdulillah motivasi tersebut berubah menjadi mendalami, dan ternyata menurut saya sekarang saya sudah menginjak ke modul 2 sekarang. Jadi kemarin sudah melewati 1 bulan ya, 1 bulan itu membereskan 1 modul. Jadi kita sebenarnya masih ada PR 2 modul lagi untuk 4 bulan ke depan gitu. Nah, untuk baru 1 modul kemarin saya sebenarnya merasa bahwa pendidikan ini sangat penting gitu bagi kita semua di sekolah. Maka dari itu inilah aksi nyata saya, tugas saya sebagai aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif ya. Kemudian ini tim saya
Di antaranya ada Bapak Ijang Lukman SPD MPD, beliau kepala sekolah dari Leles sebagai pengajar praktik saya. Kemudian ada Muhammad Erwin Maulana sebagai fasilitator. Jadi kita didampingi dengan pengajar praktik dan fasilitator selama pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan materi-materi yang sudah saya pelajari selama modul 1 ini, diantaranya adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang perubahan paradigma baru. Bapak Ibu, kita dulu kalau belajar di kelas selalu kita awalnya itu teacher center gitu. Jadi dulu itu kita belajar itu harus selalu dari guru, asalnya dari guru, semua dari guru. Kita di kelas itu selalu guru yang memberikan ceramah, selalu guru yang memberikan ini harus begini, ini materinya begini. Nah, sekarang ada perubahan paradigma, apalagi sekarang pada kurikulum Merdeka. Perubahan paradigma tersebut kita harus merubah pola pikir yang tadinya teacher center menjadi student center. Jadi sekarang kita harus berorientasi pada siswa. Nah, itu memang merubah pola atau merubah kebiasaan memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya Ibu Bapak. Tapi kita akan terus berusaha dan berproses gitu. Yang tadinya kita harus selalu ceramah di kelas, harus selalu ini loh materinya begini gitu. Nah, sekarang diusahakan siswa yang aktif gitu. Sebenarnya dulu juga udah dikenalkan dengan istilah-istilah ini sebenarnya, cuma istilahnya aja mungkin yang berbeda ya. Dulu kan kita juga mengenal dengan adanya CPSA. Masih di zaman dulu kala waktu kita SD gini ya. Waktu kita SD kan CBSA, Cul Budak Sina Anteng kan ya Bu. Dulu sebenarnya sebenarnya kan bisa dikatakan sebagai student center karena siswa dituntut untuk lebih kreatif ya. Siswa dituntut untuk lebih kreatif. Jadi siswa yang menentukan harus bagaimana di kelas itu. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma baru ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari filosofis Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Ingar Sosum Tulodo, di depan memberi tauladan ya. Ing Madya Mangun Karso, di tengah-tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi kita sebagai guru, baik itu kita fungsinya sebagai pengajar maupun sebagai pendidik, kita hanya bisa meneladani. Jadi bukan bukan menentukan kebijakan anak harus seperti apa gitu. Anak harus begini, anak harus begitu, tidak. Jadi kita hanya sebagai memberikan tauladan, itu yang paling penting. Nah, ini akan berhubungan erat nanti dengan budaya positif tadi ya. Di depan memberi tauladan. Nah, di tengah membangun motivasi. Kita juga tidak lupa harus memberikan motivasi. Nanti akan kita bahas tentang motivasi di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Kemudian di belakang memberi dorongan. Jadi dari konsep atau filosofis Ki Hajar Dewantara ini memang betul-betul plur anak yang menentukan gitu. Anak yang menentukan sikap. Jadi ibarat gini, katanya kalau misalkan diibaratkan dengan murid itu diibaratkan dengan petani yang sedang menanam padi. Petani sedang menanam padi, kita bisa merubah pupuknya, dosisnya,
kita harus bisa merubah tanahnya, misalkan harus tanah yang bagaimana. Tapi kita tidak bisa merubah tanaman padi berubah menjadi tanaman jagung. Itu dasarnya. Seperti juga murid, begitu. Kita tidak bisa merubah murid A harus menjadi seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Misalkan si A ini harus begini, ini harus begitu, ini harus begitu. Itu nggak bisa. Kalau untuk pembelajaran sekarang ya gitu. Jadi kita hanya mengarahkan, menuntun siswa kemana arahnya. Misalkan siswa kita ada di belakang mendorong gitu. Kita ada di belakang mendorong, kita kalau di depan memberi contoh, ini contoh sikap yang baik seperti apa. Sikap misalkan dari guru itu yang perlu ditaruh di siswa itu seperti apa. Itu yang perlu kita lakukan. Begitu. Jadi bukan menentukan kebijakan anak harus A dan harus B gitu. Kemudian dari filosofis Ki Hajar Dewantara itu juga dikenal dengan kita harus menyadari bahwa anak tersebut adalah ada kodratnya, sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu apa? Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam, anak itu berasal dari mana saja, itu kan pasti berbeda-beda ya Bu. Yang latar belakangnya dia itu bisa berbeda-beda, tidak hanya dia. Sementara datang ke sekolah kita polanya harus disamaratakan. Awalnya kan pola pikir kita seperti itu ya. Pola pikir kita seperti itu. Ini anak harus disamaratakan. Misalkan belajar matematika, kita kalau belajar matematika si A nggak bisa, si B bisa, itu kita kayak kamu harus bisa gitu. Kamu harus bisa. Jadi memaksakan diri terhadap anak harus bisa, itu tidak sesuai dengan kodratnya. Begitu. Jadi kita sebenarnya harus memahami bahwa siswa kita itu berasal dari dunia yang berbeda. Ada latar belakang siswa, latar belakangnya dia itu bisa saja anak itu latar belakangnya dari keluarga miskin, dari keluarga yang memang tidak punya fasilitas, dia mau belajar juga susah gitu. Kita sebagai guru justru harus memahami itu. Di awal pembelajaran kita diwajibkan untuk mengidentifikasi latar belakang siswa. Biasanya wali kelas yang melakukan tersebut ya. Saya dulu biasanya suka melakukan identifikasi siswa. Kan sok bikin biodata gini ya, kalau di kelas 10 bikin biodata, orang tuanya apa, latar belakangnya apa, pekerjaan orang tuanya apa, itu teridentifikasi sehingga kita akan memahami kenapa anak membuat kesalahan gitu. Jadi kita akan lebih memahami kondisi siswa datang ke sekolah itu. Misalkan si anak budak teh meuni kieu-kieu teuing, misalkan meuni hese di kumaha-kumaha teh hese gitu. Nah, sebagai guru di sini fungsinya kita hanya bisa menuntun anak, tapi tidak bisa memaksakan bahwa anak tersebut harus A dan harus B. Begitu. Ini filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan adalah sifatnya hanya menuntun. Artinya tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi apalagi siswa itu sekarang udah kayak zaman apa ya, kalau sudah zaman sekarang mah siswa udah bisa ngeles lah ya, bisa ngeles, udah pinter sebenarnya. Anak itu udah bisa menentukan saya harus begini, saya harus begitu. Agak susah kalau kita paksakan sesuai dengan kehendak kita.
Yang berikutnya, pendidikan itu harus menganut sistem Among. Jadi mendidik anak menjadi manusia yang merdeka lahir dan batinnya, baik pikiran maupun tenaganya. Dalam pendidikan, kemerdekaan itu ada 3. Jadi dia bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu mengatur dirinya sendiri. Sampai kepada seperti itu. Maaf ya Bapak Ibu, ini Nah, menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan sekarang harus lebih diutamakan kepada penanaman karakter. Ya, sebenarnya di sekolah kita ini udah sering digembor-gemborkan karena kita sudah tahu dari mulai IHT juga ya, dari kemarin IHT kita yang digembor-gemborkan apa? Hasil akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kemarin sudah dibahas di IHT dan di beberapa pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat ya, ada rapat-rapat. Profil pelajar Pancasila ini juga tidak harus diajarkan di mata pelajaran khusus. Seperti yang sudah sering kita laksanakan, profil pelajar Pancasila kita buat dalam kondisi misalkan ekstrakurikuler ya Bu, sering. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan seperti Muludan, seperti Agustusan kemarin yang sudah sering kita laksanakan. Sudahlah aplikasinya beberapa sudah dilaksanakan. Jadi, nah tinggal di kelasnya kalau untuk yang ekstrakurikuler, profil pelajaran Pancasila sudah sering kita laksanakan. Hanya dalam pembelajaran di kelas, nah ibu bapak guru termasuk saya, jadi harus selalu ingat bahwa profil pelajar Pancasila tersebut harus masuk ke dalam tiap kita dalam melakukan pembelajaran. Gitu. Jadi dalam pembelajaran harus selalu ingat, oh iya, profil ini harus selalu muncul gitu dalam setiap proses pembelajaran. Peran pendidik yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menyuruh anak untuk mengenalkan profil pelajar Pancasila, kita dulu yang harus menjadi tauladan yang tadi saya bilang ya sebagai tauladan. Bagaimana anak bisa meneladani kalau kita sendiri tidak mengerti dan tidak paham apa itu profil pelajar Pancasila, begitu. Jadi memang yang paling penting terutama dari diri kita sendiri dulu gitu, Ibu Bapak. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan profil ini pasti akan dilihat dan dipelajari oleh para muridnya. Sering anak-anak kita mengeluhkan diri kita, ya Ibu Bapak sering kan Pak ya? Nah itu sering banyak yang laporan, Bu, si Bapak anu mah begini Bu, dari teteh sok dugi Bu, sok dugi gitu. Ke guru-guru yang lain, Bu, Bapak ini mah, Bu, Ibu guru ini mah begini. Anaknya udah protes gitu. Udah protes ya, udah pada pinter-pinter, apalagi udah SMA gitu. Nah itu, jadi kita sebenarnya kadang-kadang suka lupa anak kita tuh udah dewasa, gitu, ya udah bisa menilai diri kita, itu. Jadi kita harus lebih mawas diri, harus lebih menyadari diri. Oh iya, introspeksi diri dulu. Kita udah dalam koridor yang benar apa tidak, itu aja dulu, begitu. Yang lain-lainnya bisa nuturkeun istilahnya ya, nuturkeun. Yang penting dari diri kita dulu, baru nanti kita bisa menyuruh orang lain atau murid kita. Bagaimana kita bisa menyuruh anak untuk datang tepat waktu sementara kita tidak datang tepat waktu? Isi tebu ya kan gitu, biar nanti sama anak tidak diputar balikan faktanya nanti
pasti anak bisa malikeun gitu ke orang, ah ibu ge. Nah, contoh kemarin waktu saya bikin keyakinan kelas, nah, anak-anak teh geus bikin, sok silahkan kalian bikin keinginan kalian apa yang kalian yakini baik, tulis kan anak-anak nulis ini itu. Sekarang dibalikin, ibu mau adil. Sekarang kamu, selain kamu terang sekarang refleksi terhadap guru kita yang mau kalian perbaiki apa aja. Saya bilang begitu. Anak-anak kan nulis yang, Bu, nanti kalau ibu guru datang terlambat gak boleh masuk kelas. Sampai gitu sob ya, sampai gitu, bener tuh. Udah kadang-kadang yang seri gitu diperhatikan mah ya. Kadang-kadang yang seri, jadi ya kita ini diarahkan aja ya, diarahkan. Masa guru mau datang disuruh enggak masuk gitu kan. Sama kita digituin. Ini Ibu Bapak profil pelajar Pancasila, meskipun Bapak Ibu sudah mengenalnya, tidak salahnya saya mengulas kembali ya untuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang paling pokok mungkin. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang bisa dikatakan sebagai universal, jadi bisa bersifat umum untuk semua kalangan di Indonesia. Yang pertama, siswa dididik. Siswa harus memahami bahwa dia membiasakan diri untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Poin pentingnya adalah selain dia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia melaksanakan ajaran-ajaran yang mereka anut, juga berakhlak mulia. Itu kan yang harus kita inginkan gitu, yang kita mau itu seperti berakhlak mulia. Anak itu harus berakhlak mulia. Akhlak mulia itu tidak hanya yang pertama dia harus berakhlak pada alam. Akhlak pada alam apa? Dia harus menjaga kebersihan. Dia harus mencintai lingkungannya. Akhlak kepada negara misalkan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada, termasuk akhlak kepada dirinya sendiri. Kemudian berkebinekaan global, dia mencintai budayanya, terus menghargai budaya atau kultur budaya lain. Apalagi di kita mungkin ada beberapa budaya hanya 1-2, tidak hanya. Kalau di sekolah lain mungkin ada beberapa budaya yang ada di kelasnya. Tetapi budaya tersebut mungkin bisa sekupnya ke daerah. Misalkan si A ini berasal dari daerah mana, si B daerah mana, pasti budayanya akan berbeda. Bagaimana mereka harus menghargai teman-temannya dari budaya yang lain. Tidak ada istilahnya yang sering kita temui, pembulian di kelas misalkan. Itu kan kalau zaman sekarang kita udah mulai dengar lagi ya kayak gitu-gitu pembulian anak. Ada anak yang laporan, Bu, saya itu kayak dibully di kelas teh, Bu, begini-begini. Ada di kelas saya juga ada, Bu, yang kayak gitu ngeluh. Aduh, ini gini-gini. Ya itu gak korban bullying itu tuh tidak diperbolehkan. Jadi anak harus paham pada ini dimensi ini. Kemudian bergotong royong, bekerja sama dengan kelompok, baik dalam kerja-kerja yang lain. Kemudian mandiri. Nah, mandiri. Jadi sifat mandiri itu berarti anak bisa menentukan dirinya sendiri dengan baik, menentukan dia mau ke sekolah itu dengan apa, dia ke sekolah itu dengan motivasinya apa. Kemudian siswa dituntut untuk bernalar kritis. Bernalar kritis itu istilahnya anak berarti lebih dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi nanti akan kita bahas di slide berikutnya
bagaimana kita mendorong anak untuk memecahkan masalah dia sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, ya. Kreatif, jangankan anak. Nah, sebelum ke anak, kita dulu sebagai guru yang harus lebih kreatif. Kadang-kadang sekarang kita memang sebenarnya kadang kalah sama anak, lebih kreatif anak gitulah ya. Kalau untuk kayak iptek gitu, kita mah zamannya dulu, zaman jadul misalkan. Saya masih gaptek, masih kalah sama anak. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dulu stimulus respon itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Seperti yang kita katakan tadi, yang saya katakan tadi, bahwa kebutuhan siswa-siswi kita dianggap sama. Nah, sekarang kita harus merubah pola pikir itu menjadi kebutuhan siswa itu berbeda-beda ternyata gitu. Tidak bisa kita samaratakan di kelas si A harus bisa, si B harus bisa. Begitu. Kemudian dulu kita menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama, tetapi sekarang kita harus merubah pola pikir. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dulu saya bisa mengontrol orang lain, kamu harus begitu, kamu harus begini. Tapi sekarang kita harus merubah pola pikir kita menjadi Anda tidak bisa dikontrol orang lain. Tetapi murid harus bisa menentukan dirinya sendiri, menentukan kebijakannya sendiri. Apa yang dianggap baik oleh dia. Gitu. Jadi guru hanya menuntun, guru hanya mengarahkan sampai murid bisa menentukan saya harus menjadi apa. Itu atas inisiatifnya sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kalau dulu ya. Sekarang dalam teori kontrol terdapat adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita buat kesepakatan, Bapak Ibu, kesepakatan apa yang bisa diajak, jadi diajak ngobrol anak teh, diajak ngobrol, harus seperti itu ya pembelajaran sekarang, diajak dibadamikeun gitu istilahnya. Kemudian kalau dulu kita model berpikir menang dan kalah, kalau sekarang kita harus menang dan menang. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, ini sangat penting kaitannya dengan budaya positif. Ada bedanya disiplin positif dan budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Nah, apakah masih perlu ditinjau kembali? Menurut Bapak Ibu gimana disiplin positif di sekolah kita? Coba ada gak misalkan yang mau berpendapat di sekolah kita disiplin positifnya seperti apa? Udah berjalan dengan lancar atau belum? Maksimal. Seperti apa sih? Apa yang pagi, apa yang pulang gitu kan? Terus juga kan kayak sekolah primer gitu kan salah satu. Cuma itu juga ada beberapa siswa juga sih yang tidak mengikuti ini. Untuk disiplin positif contohnya ada sih di kita gitu kan, salah satunya kayak apel pagi, apel sore, apel pulang. Tapi ini juga banyak juga yang tidak bisa diikuti sama anak-anaknya gitu karena bolos juga, karena izin atau apa. Tapi sih menurut saya itu tidak sepenuhnya sih menyalahkan anak-anak. Menurut saya sih kita introspeksi dulu ke kitanya sebagai guru. Itu sih mungkin kalau menurut saya untuk disiplin positifnya kita mengasih contoh dulu ke anak-anaknya. Ya begitu Bapak Ibu, saya juga setuju. Jadi disiplin, kita harus menerapkan disiplin
dalam lingkungan sekolah, sekupnya sekolah. Kita juga bisa menilai orang lain, itu paling gampang, ya kan? Kita bisa melihat guru-guru yang lain, bagaimana disiplinnya. Tapi kita lupa melihat diri kita sendiri gitu. Saya aja menyadari, saya kadang sering datang terlambat misalnya. Saya di rumah pakai begini itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk disiplin positif. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita melakukan suatu karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu hanya karena ingin, misalkan saya datang ke sekolah teh hanya takut kelihatan bapak kepala sekolah, ada misalkan seperti itu. Atau saya hanya datang ke sekolah teh, saya mah hanya cukup untuk absen dan pulang absen. Itu berbeda-beda alasannya. Nah, disiplin positif ini tujuannya menanamkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu apa? Jadi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Nah, kalau ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Tujuan disiplin positif ini menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan penghargaan. Anak datang ke sekolah dengan inisiatif sendiri. Dah saya mah kudu datang ke sekolah, eta mah erek dihukum, erek henteu bodo amat. Gitu. Jadi harus sampai ke titik itu si anak teh. Kita sebagai guru mengarahkan sampai ke dalam titik itu. Dia itu harus sampai ke muncul keinginannya diri dia akan sekolah. Gitu. Jangan hanya karena saya datang ke sekolah sieun dihukum. Itu masih belum adanya unsur atau motivasi intrinsiknya belum muncul. Masih berarti dia datang ke sekolah teh karena faktor ekstrinsik, karena takut dihukum. Itu ya perbedaannya Bapak Ibu. Disiplin kalau dulu sering kita hubungkan dengan adanya hukuman. Nih anak lamun teu dihukum moal disiplin. Pasti hubungannya dengan itu. Dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu artinya belajar. Ya, pasti berbeda. Pola pikirnya ini berbeda. Dulu kita menganggap disiplin itu adalah hukuman. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah belajar. Jadi anak dibiarkan untuk berproses. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal yang tadi profil pelajar Pancasila TA, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, tugas kita sebagai guru memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak, bukan motivasi ekstrinsik seperti hukuman dan penghargaan. Kadang-kadang kita suka gini, anak sok yang mau ibu kasih 1.000, nah, yang mau ke depan ibu kasih 1.000. Itu akibatnya apa pada diri anak? Sekali itu pasti dia nurut, ya kan? Tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, nah anak nanti akan menjadi ketagihan ya. Pasti nggak ketagihan Bu? Ya, nanti kalau kita tidak mengeluarkan si penghargaan tersebut, anak akan nagih.
Anak akan nagih, kemudian akan malas kalau tidak dikasih lagi. Itu efek dari penghargaan. Kalau sekarang jadi paradigmanya dirubah. Ternyata saya aja sampai kemarin waktu pendidikan, oh iya, ternyata penghargaan bisa berakibat buruk juga gitu, tergantung situasi dan kondisi. Kalau penghargaan tersebut bisa mengakibatkan anak jadi ketagihan dan nagih, itu berarti jelek dong ya efeknya terhadap anak gitu. Tetapi nah, penghargaan itu akan kita bisa katakan sebagai bagus atau motivasi jika anak tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Dia misalkan termotivasi, oh iya, tapi tetap si imbalan tersebut akan menjadi motivasi ekstrinsik tadi. Jadi tidak ada dorongan dari dalam diri, intrinsiknya tidak ada. Menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik. Kajur nih terutama. Seorang pemimpin kalau di jurusannya Pak, sebagai seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya Bapak Ibu, jadi saya kumpulkan ibu bapak ini meskipun sedikit. Saya memang belum berani mengundang banyak karena belum punya keberanian belum punya keberanian sebenarnya gitu ya Bapak Ibu, tapi hanya baru misalkan beberapa dulu lah di lingkungan kita, di lingkungan kehutanan. Mudah-mudahan, tapi saya percaya ibu bapak juga punya komunitas kan, pasti tentunya ibu bapak juga ada komunitas MGMP, iya kan Bu? Ada MGMP matematika, ada MGMP bahasa Indonesia. Ini mudah-mudahan bisa transfer lagi nanti ke guru-guru yang lain ya Pak Nanti. Begitu Ibu Bapak. Jadi kita akan menjalankan disiplin positif ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Apa yang sudah terjadi kemarin, misalnya Kang Dapak sebagai ketua pembinaan lah ya, koordinator pembinaan mengeluh merasa capek menghadapi murid-murid. Saya bilang begini, Dapak, jangankan murid, ya kan? Kita menghadapi guru-guru aja, kalau kita terlalu terobsesi harus merubah orang lain menjadi baik, itu susah, capek kitanya gitu, ngerti nggak? Jadi capek gitu, pasti capek. Kalau kita terlalu ini harus begini gitu, harus begitu, itu capek ternyata. Itu saya rasakan dan pernah saya rasakan. Saya itu dari dulu polanya semakin kesini semakin berubah. Semakin kesini semakin berubah. Dulu harus begini. Sekarang dengan perkembangan zaman dan perkembangan waktu kita mulai berproses, oh harus seperti ini, oh harus seperti ini gitu. Nah kita juga sebagai guru terhadap murid juga seperti itu gitu. Kita melalui proses tidak serta-merta anak A akan bisa berubah 180 derajat dalam jangka waktu misalkan 1 bulan kita rubah jadi disiplin, itu nggak bisa. Apalagi
sesuai dengan kodratnya dia, kodratnya sebagai apa, di rumah dia latar belakangnya sebagai apa. Kita kan nggak tahu latar belakang anak di belakang itu seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas pada sesi yang berikutnya. Nah ini yang poin ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Tadi sebenarnya sudah pernah disinggung. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Nah, saya sekarang tanya, Bapak Ibu datang ke acara ini, apakah dari sekian undangan yang saya tentukan A, B, dan C, ternyata Bapak Ibu inilah yang datang ke acara ini. Nah, mengapa Bapak Ibu memutuskan untuk datang? Saya ingin tahu jawabannya dari siapa aja. Coba Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena melihat undangannya, judulnya menarik gitu, jadi ya tadi bade mkewe angkat telohor jangan memaksakan gitu, angkat enjing karena emang berhubungan dengan masalah disiplin, dan itu emang dari diri sendiri ya, susah banget gitu ya. Tapi kalau tidak berusaha untuk istilah saling mengingatkan dengan anak, sebetulnya bukan kita yang sudah disiplin, tapi saling mengingatkan gitu, bukan hanya emang sih anak oge kan gitu, Bu, bingung jam pertama kosong, jam kedua kosong, bingung ya. Sedangkan kita harus menerapkan disiplin. Ternyata teman-teman kita ada yang nya gitu lempeng ke kelas teh gitu. Jadi abi wali kelas lu bingung gitu. Kedah kumaha? Bade protes, bukan wewenang abi panjenengannya. Cuma untuk suara anak itu kan harus disampaikan ke bagian istilah yang berwenang lah, Pak. Hapunten panginten ieu murang kali merasa kerugian gitu. Tah, abi ge pami bade teu angkat ka sakola itu sok berpikir dua kali. Urang wae keukeuh kitu nya. Ka guru anu teu masuk, apalagi Pak pami urang kitu mun sami anak oge merasa kerugian. Kamari abi kan sakit tapi mencoba ibu agak telat tapi insya Allah masuk gitu. Minimal sebelum jam kita masuk itu udah ngasih aba-aba ke anak. Ibu kurang sehat, tapi kalian tidak boleh berkeliaran. Ini tugasnya. Hapakeun ka kalian, gitu kan, meskipun itu SD tapi sepele, tapi mungkin balik lagi dasarnya ke sana, bisa tambahan, kekurangan, bagi kali seperti itu. Anak bilang, oh ayah ibu padahal si ibu telat. Minimal kita memberitahukan, minta maaf dulu bahwa kita itu akan telat dengan alasan jelas, Bu sakit. Dan kita juga manusia ya, bukan robot gitu. Meskipun di rumah cowok budak cowok suami gitu, tapi kan profesional lah gitunya, seperti itu. Itu yang membuat saya tertarik. Terus kaduana pangitan pesenan di depan abi teh mau tiasa ngopi gitu. Atur nuhun, mudah-mudahan sambil promosi gitu. Ada lagi pesanan yang selanjutnya. Atur nuhun. Atur nuhun Bu Erna. Nah, menurut Bapak Ibu, yang alasan yang pertama dari Bu Erna itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Termasuk motivasi intrinsik, karena dia menyadari bahwa datang ke tempat ini adalah suatu hal yang penting, ya. Kemudian yang motivasi yang kedua, dia datang ke sini hanya karena dorongan bahwa abdi dipesankan snack dia kubu susi, lamun teu dongkap kumaha. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik, ya. Begitu Ibu Bapak. Terima kasih Bu Erna, hatur nuhun. Snackna oge hatur nuhun. Apa motivasi kita menjadi seorang guru? Kembali ke kita sebagai seorang guru, ya. Mungkinkah motivasi Anda berubah menjadi sebuah keinginan untuk menjadi guru dengan nilai yang Anda yakini? Dulu Ibu Bapak saya pas masuk ke sini, saya masih ingat ditawari ku Pak Asin suruh ngajar ka dieu. Apa alasannya saya mau menjadi seorang guru? Udah biarinlah.
paling ngajar mah cuma 3 hari gitu. Hitung-hitung ameng weh gitu kan ya. Itu motivasi pertama saya datang ke sini. Tapi masuk ke sini ke lingkungan sekolah, misalkan menyadari punya tanggung jawab, punya murid, punya ini, lama-lama kan ada kenyamanan, ada kita tuh kayak nyaman aja gitu di sini gitu, udah enakan, udah punya tanggung jawab, punya. Jadi kan lama-lama berubah gitu. Motivasi kita lambat laun menjadi berubah. Tidak serta-merta kita datang ke suatu lingkungan langsung betah, begitu enggak. Pasti ada hal-hal yang dianggap tidak betah, dan itu pun akan terus permasalahan, ketidaknyamanan itu pasti akan ada di semua kalangan dan di semua lingkungan lahnya pasti ada. Saya kemarin sempat memanggil anak, ada anak mengeluh, Bu, saya mah sebenarnya udah enggak nyaman di kelas teh. Karena apa? Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Ya Bu, dibully wae, saya tuh dikeluarkan dari grup dan begini A dan B. Ya, cek ibu teh. Saya juga begitu. Guru juga sama merasakan hal itu gitu. Ke anak itu, jadi kita terus aja dikasih dikasih masukan. Jangankan anak, kita aja guru di SMK 4 kita tahu banyak blognya Bu ya. Nah, yang tahap 2 P3K tahap 2 apa datang ke SMK 4 merasa bagaimana Bu? Riweuh, rewas, belum bisa masuk lingkungan, misalkan mah begini, si ieu mah kieu. Ya kan Bu? Si A tuh mungkin. Aduh, pada blok A, blok B, blok C dan blok D. Rariweuh di kuping teh. Itu udah biasa di lingkungan ini. Hanya jadi kita hanya cukup untuk membiasakan di perasaan kita aja. Coba kita mulai membiasakan perasaan kita dengan bodoh amat, tapi bukan bodoh amat yang tidak peduli, bukan. Tetap kita peduli dan kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini. Kalau misalnya kita ini datang ke sekolah, kita meyakini bahwa itu hal yang benarnya, datang ke sekolah tanpa harus misalkan si A datang, si B datang, enggak terpengaruh oleh orang lain gitu. Begitu Ibu Bapak. Bila di sekolah kita atau di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak masuk kerja, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Nah, itu kan yang muncul dari dalam diri itu tidak akan terpengaruh gitu. Jadi mau kita itu diberi penghargaan, mau ada teguran, mau enggak, ya tetap itu yang harus. Kadang ada teman kita yang abi mah kimob teh kieu we di rumah ya kan. Ada trik-triknya, misalkan begini. Tapi kalau kita udah yang kita yakini itu tidak begitu gitu. Saya meyakini saya tidak mau melakukan itu. Ya tidak akan melakukan meskipun orang lain memberitahu ini loh cara merubah GPS misalkan. Ini loh cara merubah ini. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita meyakini itu tidak benar, ya tidak dilakukan, ya seperti itu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Nah, jadi bagaimana kita harus bisa mensiasati ke depannya. Nah, begini untuk yang tadi motivasi perilaku itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, yang satu dan yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, ya.
Yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini tidak kalah pentingnya karena apa hubungannya? Apa sih hubungannya kebutuhan dasar manusia? Ini menurut para pakar bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Janten ini hubungannya naon cenah sareng disiplin positif. Jadi begini, menurut para pakar dan menurut sebuah penelitian sebenarnya bahwa anak tidak akan melakukan kesalahan jika kebutuhan dasarnya dia terpenuhi. Begitu. Sebagai dasarnya, sebagai seorang manusia, kita juga, jangankan anak kita aja, kita juga kita akan melakukan hal yang kita yakini dianggap baik kalau kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Contoh misalnya, anak datang ke kelas tanpa sarapan. Ibu bapak sering melihat bahwa anak bolak-balik ke kantin, betul ibu? Bu, saya lapar, mau makan. Itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah itu kita yang harus selalu bijak ya, membiarkan orang esok makan heula. Itu kalau pembelajaran sekarang namanya harus lebih kayak gimana, kita itu sebagai guru harus lebih toleransi gitu terhadap ini kebutuhan dasar. Kemudian misalkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, anak kadang suka cari ulah di kelas, Bu. Sok taros budak anu sok cari ulah tingali we latar belakangna budak itu kan. Ada yang hasil perceraian mah, ada yang broken home. Nah itu dia merasa kebutuhan dasarnya dia untuk rasa kasih sayang dari orang tuanya kurang, gitu ya ibu-ibu. Itu yang harus kita merangkulnya. Begitu dia itu kasih sayang dari orang tuanya itu kurang, jangankan dia mengingatkan, misalkan menyiapkan sarapannya dan sebagainya sebagai orang tua di rumah, dia hidupnya aja sendiri, dia di rumah misalkan, dia ayahnya di mana, bapaknya di mana, dia sendiri loh di rumah. Nah itu yang dia akhirnya mencari perhatian di kelas. Hayang we keperhatikeun ku guru teh nya sok aya budak nu kitu ngahanakeun di kelas gitu. Itu cari perhatian itu karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Kemudian kebebasan dia memilih dia diberi kebebasan untuk memilih, misalkan saya harus A dan saya harus B. Kemudian kesenangan itu apa? Anak juga mempunyai hak untuk merasa senang dan nyaman. Jadi minimal kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Makanya dituntut sebagai seorang guru kita harus kreatif. Ya teh berpikir, apalagi saya guru produktif, jam mengajar sabaraha jam Bu? 6 jam. 6 jam. Lamun gak ada ide, pasti budak bosen, tunduh, ngantuk, ya kan? Tapi kalau misalnya kita pintar mensiasati, tekaraos punya geus 6 jam deui saeb. Itu kalau kita bisa mensiasati. Jadinya harus pinter-pinter akhirnya kita cari ide mau ngajar besok kita mau ngajar tentang materi apa. Aduh 6 jam nanangan wae. Kabayang ngabamblang 6 jam. Bayangkeun Bu. Udah hese artinya Bu. Materi naon deui kudu disampaikan lieur gitu. Tek ngabamblang wae mah lieur dirubah polana bikin naon kayak gitulah. Sebagai seorang guru harus bisa mensiasati. Penguasaan. Jadi penguasaan itu kadang-kadang anak punya hak untuk menang gitu istilahnya. Dia harus merasa diakui bahwa dia itu bisa. Gitu, merasa diakui bahwa dia itu bisa. Kemudian yang kelima, ini masih ada 3 ya. Kelima, posisi kontrol. Nah ini adalah yang penting kita
bahas ya Ibu Bapak. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak-anak. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nanti saya ada selain ini ya, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman. Jadi kalau penghukum itu lebih ke tegas gitu. Kalau kita sebagai guru, posisi kontrol kita terhadap muridnya sebagai penghukum lebih ke sok nyarekan wae gitu Bu. Nyarakeun, kamu naon sih gitu. Kamu tuh salah gitu. Itu lebih ke sebagai penghukum. Tapi kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kata-katanya teh lebih lembut tapi tetap menyakitkan gitu. Dulu saya pertama kali masuk ke sini Bu, saya selalu sebagai penghukum. Saya dianggap sebagai guru yang sadis, judes gitu nya. Judes, si Bu Susi judes. Ya, tuh anu pernah diajar ku Ibu bener teh. Ya kan dulu mah memposisikan diri sebagai penghukum. Judes gitu ka murid teh. Gaak, ulah cangkeng naon segala macam. Itu karena kita merasa bahwa itu teh benar gitu. Posisi kita teh budak moal sieun lamun teu gitu baheula mah gitu. Kadieun masih masuk ke dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Lebih ke lembut tapi nyakit gitu. Tetap menyakitkan. Jadi ngomong teh, ari kamu teh kenapa begini tapi nyeletit kana hatena teh kabudakan. Tetap ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Jadi yang berikutnya adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman lebih ke misalkan budak datang terlambat, kita ada rasa humornya. Kamu kenapa? Jadi ada rasa humorna dari guru teh, enggak marah, enggak apa gitu. Nah, sebagai pemantau ini lebih ke mengawasi berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Jadi sebagai pemantau ini kita sudah punya kesepakatan dengan anak teh, kalian kalau datang terlambat akan apa? Itu sebagai pemantau. Jadi kita hanya menagih konsekuensi dari anak, gitu kesepakatannya apa. Tapi mukanya udah mulai datar gitu. Nah, yang paling harus kita rubah, kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu bagaimana? Jadi manajer itu mendorong murid untuk menemukan solusi. Nanti akan kita bahas pada proses yang terakhir, bagaimana kita mendorong anak dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi anak. Kemudian ini adalah keyakinan kelas, yang poin yang ke-6. Keyakinan kelas itu apa? Kalau dulu mah kita anggap sebagai peraturan kelas. Apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya yang buat guru, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas lebih ke siswa yang buat gitu. Jadi guru itu mengarahkan apa yang kalian yakini, yang menurut kalian baik itu. Jadi kalau diyakini ku sendiri mah piraku teu dijalankeun gitu. Tapi kalau peraturan itu dibuat oleh kita, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu peraturan. Kadang-kadang orang kan ada yang melanggar, ada yang mematuhi. Tapi kalau keyakinan kelas, yang mereka yakini gitu, yang anak-anak kita yakini, piraku anu diyakini ku anjeunna mah dilanggar ku anjeunna keneh, ku ya keyakinan manehna dilanggar ku manehna tah gitu. Maksudna kadinya meureunnan pemerintah mah buat ini tuh ya. Jadi keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian nilai kebajikan dengan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bertenaga dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Keyakinan
kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalkan kalau dulu mah dilarang datang terlambat. Nah, kalau sekarang dibalikin, kalau dalam keyakinan kelas saya akan datang tepat waktu. Itu bedanya, ya. Jadi dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemarin saya udah buat keyakinan kelas dengan anak-anak, mudah-mudahan ditara rempel, tubuh, dilungur, misalkan. Itu apa tuh? Anak-anak misalkan bikin naon. Mudah-mudahan ditara rempel di sini, anak-anak bikin naon kayak gitu. Jadi biar diingat terus keyakinan yang mereka yakini apa, misalkan ke kelas kalau dulu mah ke kelas tidak membawa sepatu, jadi buat diubah kalimat jadi kalimat positif buat menjaga kebersihan misalkan. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anaknya diajak diskusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi evaluasi terus, Bu, isi keyakinan kelas yang mereka bikin kita evaluasi. Misalkan kamu udah buat keyakinan kelas tapi ternyata masih dilanggar. Nah, dievaluasi ini bagaimana menurut kalian? Ini penting masih diterapkan di sini atau tidak? Seperti itu. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, misalkan ditulis, Bu, ditempel di dinding. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, selalu berpikiran positif, berkomitmen terhadap setiap tugas misalnya, terus senantiasa membantu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, misalnya gitu. Ini contoh-contoh keyakinan kelas, ya. Tekun bekerja dan menyimak guru dan sebagainya. Ini Bapak Ibu proses. Ini videonya, mohon maaf, ini hasil karya murid Bu ini. Ini mohon maaf Ibu Bapak, ini gak muncul keluar ya suara videonya. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat ini proses pembuatan keyakinan kelas kemarin waktu di kelas 11B ya. Ini adalah refleksi dari murid kita. Suaranya gak muncul. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sebenarnya memang istilah baru bagi kita semua, dan saya juga baru mengenal adanya istilah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Kita selalu bandingkan dengan hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya? Hukuman dan penghargaan bedanya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak tiba-tiba nundutan bobok misalkan di kelas saya. Nah itu guru langsung, kamu coba keluar. Nah misalkan gitu, itu hukuman Bu. Jadi tidak ada rencana apa-apa itu. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih sudah direncanakan dan disepakati. Jadi anak mengetahui konsekuensi yang akan dia dapat kalau melanggar peraturannya. Itu konsekuensi. Nah, apa yang membedakan dengan restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, kalau restitusi itu anak dipanggil, ditaros, naon alasanana, kenapa dia bisa datang terlambat. Nah itu harus berproses dalam bentuk dialog.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ada 3, Ibu Bapak. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita harus memahami bahwa anak berbuat kesalahan itu pasti aya alasanna. Nah, kalau dalam segitiga restitusi kita harus nanya, kunaon anak teh begitu? Harus ada pertanyaan ke arah situ. Kita harus mengidentifikasi alasannya kenapa anak berbuat seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki. Jadi si muridnya karena alasan tadi melakukan kesalahan. Jadi kita itu memaklumi murid melakukan hal tersebut. Nah, tergantung dia kesalahannya apa. Misalkan dia Bu, saya datang terlambat karena misalkan murid itu, Bu, da saya mah tara aya nu ngabangunkeun di bumi teh. Kasiangan wae teh. Nah, gitu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian guru nanti menghubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Yang terakhirnya menanyakan, kan kamu sudah membuat keyakinan kelas. Apakah dengan datang terlambat akan sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kalian buat? Nah, murid nanti menjawab, oh iya Bu, tidak sesuai. Itu. Terus guru mengarahkan, menurut kamu apa solusi? Nah itu. Jadi guru harus mendorong siswa mencari solusi sendiri. Jadi menurut kamu bagaimana supaya tidak datang terlambat? Bagaimana caranya? Murid mikir, oh ya Bu, kalau supaya tidak terlambat harus begini, harus begini. Saya harus bangun jam 4 misalkan harus. Jadi itu teorinya seperti itu. Jadi restitusi itu kita harus berlaku dialog dengan murid itu, dialog, menanyakan alasan, menanyakan kebutuhannya apa, kebutuhan dasarnya anak yang tidak terpenuhi itu apa, gitu. Sehingga kita tahu alasan anak melakukan kesalahan itu apa. Sehingga yang di akhir anak ditanya, menurut kamu solusi permasalahannya apa? Jadi anak dituntut untuk mencari solusi permasalahannya sendiri. Sampai ke anak, oh ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Gitu Ibu Bapak ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi bukan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi lebih ke menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi fokus pada karakter dan bukan kepada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jadi lebih ke bagaimana kita mencari solusi bersama anak-anak, begitu. Jadi kita guru bareng bersama anak-anak mencari solusi permasalahannya. Bagaimana supaya budak teh itu datang terlambat? Solusinya apa? Gitu. Ya begitu Ibu Bapak, teorinya sih seperti itu. Ini kemarin contoh video waktu saya merestitusi salah satu anak yang pada hari Jumat kemarin dia malah berangkat ke Ngamplang, Bu. Terus saya tanya, kenapa kalian pada saat jam belajar kalian malah pergi ke Ngamplang? Alasannya kan kita identifikasi. Alasannya identifikasi kenapa dia melakukan itu. Ada yang bilang, "Dabu, hari Jumat mah mau aya guru." Nah, berarti kan kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya gitu. Ya kan? Dagus apal murid teh bahwa lamun hari Jumat teh sok kosong. Jadi nate jangan sampai tertanam pada diri anak bahwa guru eta mah moal asuh
Nah, mun geus dicirian gitu kumahanya karunya gitu nya ke kitanya, ke anaknya gitu karunya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita identifikasi sampai ke tahap bahwa anak ya bu mau sekali-kali deh. Atuh kamu keluar ini teh apa karena pelajaran anak atau karena emang naon? Iya bu udah pelajarannya itu. Nah, itu kan alasan anak ya. Kita arahkan. Masa kamu akan begitu terus setiap hari Jumat? Kan enggak. Ya enggak atuh bu. Jadi bagaimana nanti hari Jumat depan? Ditanya lagi anak teh, mau bu, mau sekali-kali deui. Nah, ibu tagih ya konsekuensinya nanti kamu nanti apa? Kamu sendiri yang menentukan. Kalau misalkan ini terulang kembali, gitu. Itu kita sebagai guru mungkin kita mah hanya berusaha ya bu menjalankan program. Jadi pemerintah juga mungkin kan dengan membuat program ini juga tidak serta-merta begitu saja, pasti berdasarkan hasil penelitian. Itu perubahan paradigma dari yang pertama kita memposisikan diri sebagai penghukum, kemudian kita merubah paradigma itu menjadi restitusi. Jadi kita lebih banyak dialog dengan siswanya dipanggil sendiri, tidak untuk nyarekan di hadapan umum. Nah, karena anak protes. Pernah saya disuruh refleksi, anak ada tulisan, bu, saya dipermalukan di depan umum. Itu anak nggak terima. Nanti akan tumbuh dendam ya, akan tumbuh dendam. Ini untuk saya ada ini karena banyak jadi saya tidak muatkan di PPT-nya. Ya, 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu minta waktunya sedikit lagi ya. 5 posisi kontrol tadi kan kita ada yang sebagai penghukum. Contoh ini ya. Ini lebih keras gitu ininya. Kamu selalu saja salah. Nah, ini di guru ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kan selalu menyalahkan murid. Jadi kalau posisi kita sebagai penghukum itu kita harus selalu saja menyalahkan murid. Bahkan ada anak yang protes di kelasnya. Ada anak protes, bu, saya meskipun alasannya bener saya itu sakit sebenarnya, saya itu benar-benar sakit asli. Ah kamu mah lain sakit, bohong meureun guru nate. Anak protes sampai kan ngadu ke orang tuanya, bu. Orang tuanya mau datang ke sini mau bernegosiasi dengan wali kelas, saya gak terima anak saya digitukan. Nah, itu buat menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi posisi kita itu kalau sebagai penghukum akan menumbuhkan dendam dari anak, dendam. Jadi si ibu itu mah, bu, si ibu itu gantilah, sampai kan gitu kan ya. Si ibu itu ganti tong aya deui. Anak itu jadi tumbuh, itu membuat menanamkan karakter pada diri anak itu menjadi seorang pendendam. Itu tidak kurang baik lah ya bu. Membuat rasa bersalah ini yang tadi yang lembut tapi menyakitkan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini sakit, anaknya jadi merasa harga dirinya itu jadi rendah diri gitu, jadi merasa anak itu efeknya itu jadi merasa bersalah dan rendah diri. Nah kita itu seharusnya memposisikan dari teman ke sini bu, jadi dari teman ke sini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita udah di posisi manajer, jika anak misalkan terus melakukan kesalahan, kita kembali lagi ke sebagai teman itu bisa, boleh gitu maksudnya. Kita udah posisi manajer, tapi anak tetap harus melakukan kesalahan. Jadi kita bisa berubah menjadi seorang teman, gitu. Ada efeknya dari ini semua. Nah ini, ya,
ini menurut penelitian ya, bukan menurut saya, ini sebenarnya saya belum pernah meneliti. Menurut penelitian, nih motivasi identitas akan gagal jika seorang guru bersikap atau berperilaku kontrol negatif. Yang dianggap negatif adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, Ibu Bapak. Ini yang harus kita hindari. Jadi kita jangan memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi lebih ke dari mulai teman, pemantau, dan manajer. Syukur-syukur kita bisa melakukan sebagai manajer. Tetapi kalau misalnya seorang manajer anak masih belum bisa diarahkan, kita bisa kembali ke posisi sebagai teman. Analisisnya adalah sebagai penghukum. Guru berbuat menghardik, kalau menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu menghukum. Kalau membuat rasa bersalah itu lebih ke berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam banget gitu. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu adalah menghukum. Kalau membuat rasa bersalah lebih ke, kamu kenapa sih membuat ibu kecewa sekali? Itu kan lembut gitu, tapi sakit gitu. Ya, hasilnya nanti menurut para pakar, jiwa anak akan menjadi pemberontak, kemudian menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah akan menyembunyikan dan menyangkal, kemudian berbohong. Ini anak akan merasa saya tidak peduli, akan menjawab saya nggak peduli gitu akhirnya gitu. Itu kesalahan yang kita tidak sadari sebenarnya Bapak Ibu. Dampak pada murid, kalau kita memposisikan sebagai penghukum, anak akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kemudian kalau merasa bersalah akan merasa rendah diri dan merasa gagal dan merasa tidak berharga. Kaitannya dengan dunia berkualitas, jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi yang penting deui apa yang dikatakan oleh seorang guru. Itu bahayanya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi Ibu Bapak, itu sangat penting perilaku kita terhadap murid-murid kita ya. Mudah-mudahan mungkin waktunya juga sudah lebih dari 1 jam ya Ibu Bapak. Kalau membahas yang kayak begini-beginian kayak enakan gitu istilahnya, lupa waktu. Kita akan bahas di sesi berikutnya, mungkin lain waktu nanti akan ada materi-materi berikutnya ya Ibu Bapak. Mungkin dari saya untuk kali ini dan kesempatan kali ini dicukupkan sekian dulu. Jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan atau ada yang diungkapkan, silakan setelah sama pembawa acara. Saya sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak, dan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Bapak bisa datang dan hadir ke acara ini, dan mudah-mudahan materi ini bisa Ibu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sebelum menyampaikan ke orang lain mungkin dilenyepan pada diri sendiri ya, dilenyepan pada diri sendiri apa yang harus kita lakukan selama ini. Kita tidak akan bisa membuat budaya positif di sekolah kita kalau kita tidak bekerja sama, begitu kan? Tidak bisa kita hanya mengandalkan pembinaan, tidak bisa kita hanya mengandalkan 1-2 orang guru. Kita tahu guru-guru di SMK 4 itu seperti apa. Kita sudah bisa menilai, kita sendiri sebagai guru, kita sudah bisa menilai guru budaya di lingkungan SMK 4 itu seperti apa. Kita bisa menilai sendiri. Dan itu marilah kita rubah, marilah kita membiasakan diri berbudaya positif dari diri kita dulu, di lingkungan yang kecil dulu, baru kita mungkin bisa menyebarkan dengan teman-teman kita. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Hatur nuhun kepada jurusan kehutanan yang sudah memfasilitasi saya untuk membuat diseminasi materi ini. Kemudian Ibu Bapak juga tak luput snacknya juga saya terima kasih kepada Bu Erna. Hatur nuhun pisan katampi.
Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Susi yang telah memaparkan materi terkait budaya positif. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya, materinya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti Ibu Susi kalau tidak keberatan mungkin boleh share PPT-nya, materinya biar kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu ya, karena sangat bagus sekali ini materinya. Mungkin ada sesi tanya jawab, ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu? Atau apa cukup? Cukup paham mungkin ya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini saya sedikit memberikan garis besar saja bahwa memang paradigma baru di sini adalah terjadinya perubahan secara positif dalam berbagai hal mungkin ya, bukan hanya dalam proses pembelajaran tapi juga dari gurunya dan juga peserta didiknya. Nah, marilah kita bersama-sama sering melakukan evaluasi diri, refleksi diri, dan juga mari kita ciptakan budaya positif di sekolah yang nyaman, aman, dan ramah anak. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ditutup saja. Ditutup saja mungkin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan juga atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kami doakan mudah-mudahan yang hadir di sini selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan. Selanjutnya untuk menutup acara, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di pojok bangku deretan belakang, di dalam kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Tanggapan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas ini membuat para siswa menjadi lebih aware dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, dan buat mereka harus dengan bukan disebut beban, tapi mereka memang harus melakukan yang terbaik untuk hidupnya dan juga menghargai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Nugraha. Saya merupakan salah satu guru di SMK Negeri 4 Garut. Alhamdulillah kemarin rekan saya Ibu Susilawati Ashut telah melakukan sosialisasi terkait budaya positif, dan saya menjadi salah satu peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Saya memberikan respon yang positif. Dan saya sangat mendukung kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut bisa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, menambah pengalaman dan wawasan bagi saya, sehingga kegiatan budaya positif tersebut yang nantinya dapat diterapkan di sekolah saya di SMK Negeri 4 Garut, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya sekolah kami masih memiliki berbagai kekurangan. Dengan adanya sosialisasi budaya positif tersebut, saya mengharapkan para guru khususnya di SMK Negeri 4 Garut dapat mengimplementasikan kegiatan budaya positif yang telah Ibu Susi sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.